Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan mereview bangunan Beito Public Library, yaitu bangunan yang terletak di Beito, Taiwan, adalah bangunan ramah lingkungan yang dibuka pada tahun 2006. Pada review kali ini, kami akan mengangkat 6 poin pembahasan. Poin pertama, kami akan mengangkat tentang iklim dan kondisi bangunan. Beito terletak di wilayah tropis basah dengan suhu yang cukup tinggi sepanjang tahunnya. Suhu rata-rata di sana bisa mencapai sekitar 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 80%. Iklim ini sangat memengaruhi desain bangunan karena perlu memastikan kenyamanan bagi penghuni dengan meminimalkan ketergantungan pada pendingin udara mekanis. Poin pembahasan kedua yaitu pembukaan dan ventilasi alami. Pada bangunan Beito Public Library menerapkan sistem sirkulasi udara silang yang mana akan sangat baik untuk kualitas udara di dalam ruangan. Dalam hal ini juga dapat membantu bangunan untuk tidak menggunakan sistem penghawaan buatan yang mana akan mempengaruhi global warming. Ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga bumi agar tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain itu, bangunan ini juga menggunakan kaca transparan pada dinding dengan penggunaan bukaan yang banyak, mampu memaksimalkan pelepasan panas di dalam bangunan sehingga menjaga udara di dalam tetap nyaman. Oke, materi selanjutnya yaitu sinar matahari. Nah, dalam eksterior dan juga interior pada bangunan perpustakaan ini terdapat ruangan dengan jendela yang besar dan dijadikan sebagai sumber cahaya bagi ruangan tersebut. Penghematan energi memanfaatkan energi alami dan alam sekitar dan mengurangi penggunaan pencahayaan buatan dan penghawaan buatan. Pada tampak bangunan di samping bisa kita lihat bahwasannya bangunan ini menggunakan bukaan yang cukup banyak dan juga material bangunan yang digunakan pada bangunan ini dapat membantu penghematan penggunaan energi buatan. Material kaca yang digunakan memiliki alasan untuk membantu bangunan tidak dapat memanfaatkan pencahayaan alami sehingga bangunan ini tidak perlu lagi menggunakan pencahayaan buatan pada siang hari. Nah, berikut adalah beberapa contoh shading device bagaimana bekerja. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kisi-kisi atau louvers. Bangunan ini menggunakan elemen louvers horizontal atau vertikal yang dipasang di bagian luar jendela atau fasad. Yang kedua, atap dengan overhang panjang, yaitu membantu perpustakaan ini juga dirancang dengan overhang kanopi atau menjorok yang panjang, memberikan bayangan ke bagian jendela atau area tertentu saat matahari berada pada posisi tertinggi siang hari. Dan yang ketiga, meningkatnya kenyamanan termal dalam ruang baca. Yang ketiga, orientasi bangunan. Shading device bekerja optimal karena didukung oleh orientasi bangunan yang memperhatikan arah datangnya matahari. Yang keempat yaitu fasad ganda. Yang pertama, beberapa desain perpustakaan modern termasuk Beito mengadaptasi fasad ganda sebagai shading pasif. Nah, ruang antara dua lapisan kaca memungkinkan ventilasi alami dan mereduksi panas sebelum mencapai interior. 5. Integrasi desain estetika dan fungsi. Shading device pada perpustakaan Beito hanya fungsional, tapi juga menjadi bagian dari estetika arsitektur. Baik, langsung saja. Untuk poin 4 itu terkait arah mata angin dan orientasi bangunan. Dapat kita lihat pada gambar di samping merupakan orientasi pada bangunan yang dimana bangunan Beito Public Library ini berorientasi ke arah utara yang mengoptimalkan paparan sinar matahari dan angin. Yang dimana bangunan ini menghindari radiasi matahari secara langsung sehingga panas diterima terhadap ruang di dalamnya lebih sedikit, sehingga ruang untuk menjaga tetap terlihat nyaman. Dan untuk penerapan bukaan pada setiap sisi bangunan untuk sirkulasi udara yang baik dan nyaman, di mana sirkulasi udara silang yang mampu membuat ruangan menjadi lebih nyaman dan sangat bermanfaat bagi kualitas udara yang masuk selalu bertukar. Materi selanjutnya mengenai aspek material dan isolasi termal, di mana penggunaan material lokal yang ramah lingkungan mendukung kenyamanan iklim dalam ruang. Ini menjadi salah satu aspek paling menonjol dari desain Beito Public Library karena struktur utamanya dibangun menggunakan kayu dari hutan yang dikelola secara lestari, sehingga memberikan nuansa hangat dan alami pada bangunan, tetapi juga menciptakan hubungan visual dan material yang harmonis dengan taman hijau di sekitarnya.
Jika dilihat dari segi isolasi termalnya, desain bangunan ini mengutamakan kenyamanan termal dengan memanfaatkan prinsip ventilasi alami dan pencahayaan pasif. Jendela besar dan atrium tengah memungkinkan cahaya matahari masuk secara optimal ke dalam ruangan, mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan pada siang hari. Ventilasi silang juga dimaksimalkan melalui bukaan strategis di berbagai sisi bangunan, sehingga udara dapat mengalir secara alami dan menjaga sirkulasi yang sehat di dalam ruang. Masuk pada pengelolaan air, perpustakaan ini menerapkan sistem pengumpulan air hujan sebagai upaya efisiensi dan keberlanjutan. Air hujan yang ditampung dan digunakan kembali untuk kebutuhan sanitasi seperti toilet, sehingga mengurangi konsumsi air bersih. Selain itu, bangunan ini berada di area dengan potensi banjir karena kontur tanah yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, area sekitar bangunan didesain dengan banyak ruang hijau sebagai resapan air, untuk membantu mengelola limpasan air hujan secara alami. Dari sisi keberlanjutan, bangunan ini memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, termasuk penggunaan panel surya untuk menghasilkan listrik, sehingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi karbon. Sistem ventilasi silang alami diterapkan untuk menjaga kenyamanan termal tanpa perlu menggunakan pendingin buatan yang boros energi. Selain itu, penggunaan material kayu sebagai elemen utama konstruksi mencerminkan prinsip keberlanjutan karena kayu merupakan material terbarukan yang ramah lingkungan serta memberikan kesan alami dan hangat pada bangunan.